أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan masuk ke surah Al-Alaq. Sebelumnya kita baca doa yang ditulis oleh Prof. ini sebelum pulang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, dengan kasih dan rahmat, hamba bermohon penuh harap. Tolong kami mengerahkan meningkat nilai beragama, tujuan hidup ini dan nanti. Arah dan tingkatkan daya usahaku, menyikapi hidup tempat mengais ridho dari karunia. Ya Allah, lurus dan padatkan amal untuk menyongsong akhirat, tempat dituntut tanggung jawab. Jadikanlah ya Allah kehidupan yang kualami ini tempat meraup segala kebaikan, dan jadikan kematian yang akan kualami nanti pelepasan dan kebebasan dari segala dosa dan keingkaran. Hanya Engkau yang mendengar, hanya Engkau yang menerima segala. Baik. Jadi kita masuk ke surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 1-5. Dalam surah ini Allah memerintahkan atau ada perintah memperhatikan baca, tulis, dan pengajaran. Manusia yang lemah akan dapat memimpin dunia bila dibina ilmu pengetahuannya dalam bingkai pengabdian kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan sarana baik yang ada pada diri manusia maupun dalam lingkungannya sebagai medan kajian. Allah yang menciptakan manusia dari bahan yang sangat sepele, berkuasa membuka bidang-bidang ilmunya. Ia dapat mengendalikan kehidupan mencapai kesejahteraan lahir. Di dalam surat ini ada peringatan bahwa kepandaian orang dapat mendorong melanggar batas dirinya, batas yang lain. Namun bila kepandaian dipandu iman, pandu iman yang kuat, kekhawatiran itu tidak akan terjadi. Juga diperingatkan agar tidak bergaul erat dengan yang sesat dan menentang Tuhan. Tetapi peganglah teguh tuntunannya dan contoh Rasulnya. Yaitu mukadimah. Kita baca penjelasan terjemahan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau nggak salah dulu
waktu di Fatihah itu sudah ada penjelasan kenapa bismi yang ada di Fatihah ini tidak ada alifnya, sedangkan bismi yang ada di Al-Alaq ini ada alif. Iqra bismi, bismi rabbikal ladzi. Di Bismillahirrahmanirrahim itu langsung bismi, tidak ada alif. Di sini di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada alif. Salah satu yang menjelaskan waktu itu adalah jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Dan keajaiban angka 19 itu pernah diungkap oleh Rosyad Khalifah. Dia melakukan penelitian mulai dari ba, sin, mim, lam, ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. 19 huruf. Itu pernah diteliti oleh Syekh Khalifah sehingga menemukan keajaiban angka 19, keajaiban Bismillahirrahmanirrahim ya, yang kenapa jumlah hurufnya itu sudah Bismi, kata ismi itu sendiri dalam Quran ada berapa jumlah, saya lupa, 7. Ada jumlah-jumlah yang kemudian ketika dibagi angka 19 itu semuanya habis. Angka 19 itu juga menunjukkan 1 dan 9. Macam-macam lah, itu tak ada. Tetapi itu tidak bisa disangka bahwa Quran itu betul-betul ijaz. Jadi sangat teliti sampai kepada detail-detail huruf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita diajak untuk berpikir tentang kenapa kita dicipta. Dari apa kita dicipta. Untuk apa kita dicipta. Kemarin kita sudah sampaikan. Kita ini bersyukur dicipta sebagai manusia. Karena takdir sebagai manusia itu berarti sebagai makhluk yang paling dimuliakan. Itu sadar atau tidak, mau atau tidak, kita itu sudah menyandang status sebagai makhluk yang paling. Tapi kalau kita tidak hati-hati ya, semua dan nabi asal sakin. Sebagaimana yang kemarin kita bahas di surah ini. Khalaqal insana na'al. Dia telah menciptakan manusia dari al-alaq. Al-alaq itu yang menempel, menggantung. Maka ada istilah hadis mu'allaq. Ya. Karena hadis mu'allaq itu dia terputus sanadnya di bagian bawah. Bagian bawah itu artinya gurunya dari muqarrij. Jika kalau digambar itu gantung. Mu'allaq. Dan manusia itu dicipta dari sesuatu yang menempel, yang gantung. Ini juga mengandung isyarat bahwa manusia itu dalam segala hal, mulai dari awal dia lahir sampai dengan nanti mati kembali pada Allah, itu selalu dalam ketergantungan kepada Allah, bahkan ketergantungan kepada orang lain. Selalu menggantung. Maka qul huwallahu ahad itu ada Allahus as-samad. Allah sebagai tempat segala. Allah tempat
Allah. Nah itu. Jadi kalau al-alaq ini juga secara semiotik dari maknai bahwa manusia itu takdirnya mulai dari awal dia dicipta. Bahkan sampai ketika masih dalam rahim ibunya saja kan dia sudah nempel. Kemudian ketika lahir dia sangat tergantung kepada ibunya. Nanti besar bahkan sampai kepada wafatnya saja. Dia juga tergantung kepada orang lain untuk dimasukkan kepada liang lahat. Kita juga begitu, sangat tergantung kepada orang lain karena tidak ada kebutuhan kita yang bisa kita penuhi hanya dengan kita sendiri. Kita sangat tergantung kepada para petani yang menanam sehingga kita bisa makan. Kita sangat tergantung kepada orang yang menjual nasi. Sekarang mungkin sangat tergantung pada gadget, sangat tergantung kepada GoFood, Shopee dan sebagainya. Artinya kehidupan manusia itu tidak akan lepas ketergantungannya kepada pihak lain, apalagi ketergantungannya kepada Allah. Itu makna isyarat yang bisa kita tahu. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Lagi-lagi kita diminta untuk baca. Dan Tuhanmu yang maha pemulihan. Dalam terminologi baca itu kan ada tilawah, ada qiraah. Utlu, kalau dalam ayat itu, utlu ma'uhya ilaika minal kitab. Tilawah itu artinya membaca teks. Jadi tilawah itu membaca teks ayat. Sedangkan ikro, objek bacanya tidak hanya teks, tapi juga konteks. Maka makna ikro itu, qiraah itu lebih luas daripada tilawah. Kalau tilawah itu terbatas pada membaca teks, tetapi kalau qiraah itu maknanya membaca teks dan konteks. Konteks itu kan alam semua. Jadi makroknya itu yang dibaca itu bisa teks yang berupa ayat-ayat Quran, ayat-ayat qauliyah maupun alam yang berupa ayat-ayat qauliyah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan qalam. Ini juga mengandung isyarat bahwa estafeta ilmu pengetahuan itu dengan peradaban tulis. Tuh. Estafeta ilmu pengetahuan itu dengan peradaban. Di masa Nabi Muhammad, Quran itu lahir, Quran itu turun, itu kan sudah ditemukan peradaban tulis. Kan? Orang-orang Yahudi sudah pandai menulis. Sehingga banyak orang-orang Islam waktu itu yang belajar menulis itu kepada orang Yahudi. Kalau kita membaca sejarah pendidikan Islam, itu ada namanya kutab, institusi pengajaran namanya kutab. Yaitu didirikan oleh kelompok-kelompok orang Yahudi buat mengajarkan mengajarkan menulis. Di antaranya orang Islam di situ juga belajar menulis. Maka dalam sejarah perang itu kan kita kenal tawanan perang itu di antaranya ketika dibebaskan dia harus mengajari menulis. Ada kan begitu cara. Itu artinya peradaban tulis itu sudah dikenal pada masa Quran ini lahir. Nah, peradaban tulis ini itu kalau akan berkembang menjadi sumber dari peradaban Islam. Jadi peradaban keilmuan di dunia itu sebenarnya awalnya dari peradaban tulis. Coba kalau tidak ada yang menulis, keabadian ilmu itu dia tidak akan terwariskan. Kalau tidak ada pembukuan Quran,
mungkin Quran sudah banyak hilang dari dunia. Meskipun mungkin Anda ini tidak akan terjadi. Karena Allah akan menjaga. Hadis. Kalau ini jelas. Umar bin Abdul Aziz itu kan pada masa pemerintahan itu, Umar bin Abdul Aziz itu kan khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Yang kemudian digelari Khamis Khulafa Rasyidin. Khulafa Rasyidin yang kelima. Karena ya dari sisi keadilan. Tetapi dia juga dipersamakan dengan Utsman bin Affan dalam konteks menyelamatkan sumber ajaran Islam. Kalau Utsman bin Affan itu dia pada masa beliau menulis membukukan Quran jadi mushaf, Umar bin Abdul Aziz itu membukukan hadis. Di perintah membukukan hadis itu ada pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kalau tidak ada peradaban yang menuliskan hadis menjadi satu bagian yang besar, kita mungkin juga tidak terwariskan lagi hadis. Jadi alladzi 'allama qalam, kalau kita maknai dalam qalam itu sebagai sumber peradaban. Tapi sekarang ini nampaknya mulai bergeser. Dulu tradisi lisan, pengajarannya tradisi lisan. Semuanya orang belajar mengajarkan itu dengan orang. Beralih kepada tulisan. Direkam dengan tulisan, dibukukan, disebarkan, dicetak. Lama-lama beralih ke peradaban lisan lagi, tetapi terekam dalam peradaban digital. Sekarang sudah banyak penceramah-penceramah itu nggak punya tulisan, tapi karya di YouTube-nya banyak. Nah ini ya dunia kan begitu terputus. Allamal insana malamnya. Dialah Allah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui. Nah ini juga yang perlu kita pahami bahwa semua yang kita terima itu ketersingkapan ilmu itu. Meskipun sama-sama kita mendengar begitu, itu kasyful ilmunya itu berbeda. Jadi Allah yang sama-sama mendengar, ucapannya sama, yang didengar sama, atau yang dibaca sama, tetapi asar keilmuan kepada masing-masing orang pasti. Nah ini alamal insana malam. Karena disitulah sebenarnya al-alimnya Allah itu saudara sekalian. Maka dalam konteks alamal insana malamnya Allah ini, segala sesuatu itu kita mohonkan betul pada Allah supaya ilmu itu masuk dari arah. Oke, saya kira itu dulu saudara sekalian pengantarannya. Insya Allah kita ada itu pesan-pesan mana yang kita dapat dari bacaan Jumat. Baik, demikian saya kira kita cukupkan, kita akhiri bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.